di Medan. Kami ingin melakukan mini riset penelitian tentang peninggalan Islam yang ada di Indonesia, terutama di Sumatera Utara. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, hari ini kami sedang melakukan mini riset tentang sejarah Islam di Indonesia yang berada di Museum Al-Quran Sumatera Utara. Di museum ini, kita bisa melihat berbagai koleksi Al-Quran serta benda-benda sejarah yang berkaitan dengan perkembangan Islam di Indonesia. Dari sini, kita bisa mengetahui bahwa Islam masuk ke Indonesia yaitu melalui jalur perdagangan lalu berkembang pesat di berbagai wilayah, khususnya di daerah pesisir. Perlu kalian ketahui bahwa selain itu, museum ini juga menunjukkan bagaimana Islam berperan penting dalam membentuk budaya, pendidikan, dan kehidupan masyarakat di Indonesia hingga saat ini. Jadi, museum ini didirikan sebagai upaya untuk melestarikan warisan Islam, khususnya Al-Quran, agar tetap terjaga dan bisa dipelajari oleh generasi sekarang. Di museum ini juga kita tidak hanya melihat benda-benda lama, tetapi juga belajar tentang bagaimana Al-Quran ditulis, disebarkan, dan dijaga sepanjang sejarah. Saat pertama kali masuk ke dalam Museum Al-Quran Sumatera Utara dan bergerak dari arah sebelah kiri, kita akan langsung melihat berbagai koleksi peninggalan sejarah Islam yang tersusun secara berurutan. Di bagian awal terdapat koleksi mushaf Al-Quran kuno, yaitu Al-Quran yang ditulis tangan oleh para ulama pada masa lampau. Mushaf ini biasanya ditulis di atas kertas tradisional atau bahan khusus dengan tinta alami dan memiliki hiasan kaligrafi yang indah pada setiap halamannya. Ada juga tokoh-tokoh yang berperan penting pada masa dulu ataupun penjelasan tentang biografinya. Peninggalan Abu Bakar Yakub dan tulisan-tulisannya. Abu Bakar merupakan seorang ulama Islam yang menggarisbawahi rasa suci dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendakwah beliau juga menulis sejarah Islam yang sangat produktif. Melalui di karyanya, Abu Bakar Yakub Sejarawan kaum berpioir sebagai penulis perjalanan haji pertama di Indonesia. Historiografi Haji Indonesia tidak bisa mengabadikan tulisannya pada Hari Pers Nasional tahun 2023 di Medan. Jah Ender disebut sebenarnya dialah Bapak Pers Indonesia. Selanjutnya itu ada Muhammad Arsyad. Dia merupakan ulama penulis 40 buku dan pernah dipenjara Belanda 2 kali, diusulkan jadi calon pahlawan nasional tetapi belum pernah berhasil. Hamka memulai jadi penulis drama saat tinggal di Medan. Dinamik dua kota ini bisa menjadikan sosok seperti Hamka dan menjadi tokoh penting dalam sejarah di Indonesia. Awalnya Medan jadi sebagai tempat perarian, tetapi di sini potensinya sebagai sastrawan dan ulama bisa terwujud. Nah, ini merupakan bagian dari historiografi dari para tokoh-tokoh penting, sekaligus sebagian dari peninggalan-peninggalan atau karya yang diciptakannya.
Selanjutnya ada batu nisan yang terdapat di museum ini merupakan salah satu peninggalan penting dalam sejarah perkembangan Islam di daerah ini. Batu nisan tersebut digunakan sebagai penanda makam bagi orang-orang yang telah meninggal, terutama ulama atau tokoh penting pada masa lalu. Batu nisan ini umumnya terbuat dari batu alam yang keras dan memiliki bentuk yang beragam, seperti pipih, tegak atau bagian atas melengkung. Selain berfungsi sebagai penanda makam, batu nisan ini juga memiliki nilai sejarah yang tinggi karena menjadi bukti bahwa Islam telah berkembang di Sumatera Utara sejak masa lampau. Ada juga corak Islam dalam stempel Melayu yang terlihat jelas melalui penggunaan tulisan Arab, khususnya huruf aksara Jawi yang digunakan untuk menulis nama raja, gelar maupun kalimat keagamaan. Terdapat juga Mushaf Makkah, adalah salah satu bentuk naskah Al-Quran yang berasal dari kota Mekah yang merupakan pusat agama Islam. Ini merupakan bagian dari karya para ulama. Kapur aromatik kuno Sumatera Utara. Kapur merupakan pohon asli Sumatera Utara yang pada masa lalu menjadi salah satu komoditas utama dalam perdagangan internasional. Mushaf Al-Quran kuno Mendua Mas Barus. Mushaf ini merupakan mushaf warisan keluarga turun-temurun yang kini dipegang oleh Bapak Tuga Nainggolan. Koin-koin ini ditemukan warga di situs Bongal, Desa Jagojaga, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara tahun 2020 sampai 2021. Temuan ini merupakan bukti artefak yang mengejutkan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Koin Abbasiyah ini membuktikan sejak abad pertama Hijriah, jejak peradaban Islam sudah sampai di Sumatera Utara. Ini merupakan peninggalan artefak dari artefak alat medis yang ditemukan di situs Bongal memiliki karakteristik khas Yunani Romawi kuno, yaitu gagangnya berbentuk bulat menyerupai stik dan sendok. Ilmu kedokteran Yunani dan Romawi saling berkaitan, kemudian menginspirasi dokter Arab Islam khususnya dalam pembuatan alat medis.
Ribuan manik-manik dari situs Bongal menegaskan perannya sebagai simpul perdagangan maritim kosmopolitan pada abad ke-6 sampai 10 Masehi. Temuan ini berasal dari berbagai wilayah seperti Persia, Romawi, India, Sri Lanka, dunia Islam awal, dan kawasan Indo-Pasifik. Pada bagian akhir terdapat juga sebuah artefak keagamaan yang dimana terdapat bagian cincin kawin dan artefak-artefak lainnya. Jadi perlu kita ketahui bahwa Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara ini merupakan tempat penting untuk memahami sejarah dan perkembangan Islam melalui berbagai peninggalannya, serta menjadi sarana edukasi untuk melestarikan warisan budaya Islam.